Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua peserta OSN OSK 2023. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya sudah mempersiapkan diri untuk OSK 2023 yang pelaksanaannya sebentar lagi. Untuk simulasi OSK 2023 sudah dilaksanakan. Dan berikut coba kita bahas soal simulasi OSK Fisika 2023. Untuk adik-adik yang sudah bisa menjawab, tidak apa-apa, bisa langsung di skip video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang belum sempat ketemu jawabannya. Amin ya robbal alamin. Langsung aja ke pembahasan soal simulasi. Sebuah balok bermasa 4 kg yang awalnya diam ditarik oleh gaya F sebesar 50 Newton membentuk sudut theta hingga bergerak seperti pada gambar di samping. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,4, maka nilai kotangen theta agar balok mencapai energi kinetik maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter adalah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan besaran-besaran yang diketahui. Dari soal kita dapatkan massa 4 kg, kecepatan awal 0 karena awalnya diam, gaya 50 Newton atau F 50 Newton, koefisien gesek kinetis atau mu K 0,4, kemudian ada jarak sejauh 3 meter. Ditanyakan kotangen theta untuk mencapai energi kinetik maksimum. Langkah berikutnya adalah kita akan menggambar gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada balok berikut. Karena balok pada bidang kasar, tentunya akan muncul gaya gesek, ya. Gaya gesek di mana arahnya berlawanan dengan gerak benda. Itu gaya yang pertama. Kemudian gaya berikutnya adalah gaya normal atau N, di mana definisi gaya normal adalah gaya tegak lurus terhadap bidang sentuh. Kemudian gaya yang bekerja berikutnya adalah gaya berat atau M kali G, ya, M kali G. Kemudian kita menguraikan gaya yang ditimbulkan oleh F, ya, dengan sudut theta, di mana F pada sumbu datar atau X ini nilainya adalah F cos theta, kemudian sedangkan pada arah vertikal nilainya adalah F sin theta. Nah, dari sini kita dapatkan jumlah gaya yang bekerja sepanjang sumbu X. Nanti ada yang ke kanan F cos theta, kemudian kita lihat yang ke arah kiri ada F gesekan, maka nanti totalnya adalah F cos theta dikurangi dengan F gesekan, ya. Kemudian arah vertikal atau sumbu Y, kita lihat ada normal ditambah dengan F sin theta karena searah maka dijumlahkan. Kemudian gaya berikutnya adalah berat atau M kali G yang arahnya ke bawah atau berlawanan. Jadi nanti total gaya pada sumbu Y adalah N plus F sin theta dikurangi Mg sama dengan 0, ya. Kita lanjut. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, tentunya kita akan mengingat kembali materi usaha dan energi, ya, di mana secara konsep usaha merupakan perubahan energi, ya. Di sini energi kinetik karena benda bergerak,
mendatar seperti ini. Karena di sini perubahan, maka energi kinetik saat bergerak akan dikurangi dengan energi kinetik awal, yaitu pada saat diam. Sedangkan W sendiri adalah F kali S, ya. Kita sudah tahu gaya kali perpindahan itu adalah usaha. Kemudian perubahan energi kinetik itu adalah EK pada saat bergerak dikurangi dengan EK diam. Di sini ada total gaya, maka total gaya yang searah dengan geraknya, ya, yaitu nanti F cos theta yang arah ke kanan dikurangi dengan F gesekan. Itu adalah total gaya sepanjang dia bergerak mendatar ini. Sementara energi kinetik awalnya karena diam, maka nilai energi kinetik awal adalah 0, ya. Seperti ini. Ini sudah kita ganti bahwa yang ke kanan adalah F cos theta, kemudian yang ke kiri adalah gaya gesek dikali dengan perpindahan atau jaraknya. Kemudian dari persamaan ini tentunya kita akan memasukkan nilai F gesekan. Kita cari terlebih dahulu F gesekannya, di mana kita ketahui rumus dari F gesekan adalah mu K dikali dengan normal. Nah, normal ini sendiri kalau kita lihat gaya yang sudah kita gambarkan adalah N searah dengan ini N plus. Jadi normal itu adalah normal plus F sin theta yang ke arah atas dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan beratnya M kali G sama dengan 0. Kemudian kita buat persamaan dalam bentuk N sama dengan, kita ini pindah ruas, Mg min F sin theta. Setelah pindah ruas tentunya menjadi negatif, ya. Setelah mendapatkan nilai N, maka kita kembali ke persamaan gaya gesek. Kita substitusi nilai N ke sini, maka kita dapatkan F gesekan sama dengan mu K kali dalam kurung Mg. Ini kita ganti nilai N dengan ini Mg min F sin theta. Kemudian langkah berikutnya kita kalikan ke dalam untuk koefisien atau koefisien kinetisnya, ya, koefisien gesek kinetisnya kita kalikan ke dalam. Kita dapatkan mu K kali Mg min mu K F sin theta. Setelah kita dapatkan persamaan F gesekan, maka kita kembali ke sini. Kita akan ganti F gesekan ini dengan semua nilai ini. Kita dapatkan F cos theta. F gesekan sudah kita ganti seperti ini. Mu K Mg min mu K F sin theta dikali dalam kurung dikali S sama dengan energi kinetik, ya. Langkah berikutnya adalah tinggal kita substitusi nilai-nilai yang sudah kita tulis tadi. F-nya adalah 50, mu K 0,4, massa benda 4 kg, gravitasi untuk OSK ditetapkan 9,8. Kemudian mu K kembali kita tulis 0,4, F-nya 50 dan seterusnya. Perpindahannya adalah 3 meter, ya. Setelah kita tulis tentunya kita uraikan masing-masing. 0,4 dikali 4 kali 9,8 boleh pakai kalkulator. Karena aturan boleh menggunakan kalkulator pada saat pelaksanaan OSK, tapi kalkulator yang bukan di HP, ya. Kalkulator biasa, jangan menggunakan kalkulator yang di HP. Maka kita dapatkan nilainya adalah 15,68. Hasil perkalian antara 0,4 dikali 4 kali 9,8. Kemudian 0,4 kali 50 kita dapatkan 20 sin theta. Kemudian langkah berikutnya kita kalikan 3 ini ke dalam kurung. Kita dapatkan 150 cos theta. Kita kalikan dengan 3, 47,04 ditambah 20 kali 3, 60 sin theta sama dengan EK. Kemudian ini bisa kita tulis
persamaannya kita balik, di mana EK sama dengan 150 cos theta min 47,04 plus 60 sin theta. Nah, permintaan soal adalah nilai kotangan theta pada saat maksimum. Maka untuk mendapatkan nilai maksimum, energi kinetik maksimum, syaratnya harus turunan dari energi kinetik itu terhadap theta harus sama dengan 0. Ini syaratnya ya, turunan semua ini harus bernilai 0, turunan tetanya. Kita lanjutkan. Maka sekarang kita akan turunkan nilai energi kinetik tadi 150 cos theta, kita turunkan, kemudian 47,04 konstanta ditambah 60 sin theta, kita turunkan terhadap theta. Jadi yang tidak punya theta dianggap konstanta dan nilainya 0. Tentunya kalian harus ingat kembali turunan trigonometri ya, untuk mengetahui turunannya, di mana turunan cos adalah min sin ya. Turunan cos adalah min sin, minnya taruh di depan, 150 tidak berubah, min 150 sin theta. Karena ini konstanta, maka turunannya adalah 0. Ditambah turunan sin adalah cos 60 sama dengan 0. Nah, ini yang perlu diingat, bahwa turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Langkah berikutnya adalah, karena pertanyaannya kotangan, maka untuk memunculkan kotangan, kita akan mengalihkan kedua ruas dengan 1 per sin alfa, 1 per sin alfa ya. Kedua ruas kita kalikan, ini kita kalikan 1 per sin alfa, ini juga 1 per sin alfa, ini juga 1 per sin alfa. Maka kita peroleh min 150 sin alfa per sin alfa tambah 60 cos sin theta per sin theta plus 60 cos theta per sin theta sama dengan 0 ya. Mohon maaf tadi ada salah penyebutan ya. Ini adalah theta ya. Ya, tidak apa-apa, sudut. Kemudian kita lihat ini bisa kita coret, sisa 1 min 150 tambah 60. Nah, yang ini sudah kita ubah cos per sin, yaitu kotangan theta. Maka setelah ini kita akan pindah ruas, 150 di ruas kanan, kemudian 60 jadi pembaginya, 150 per 60 sama dengan 2,5. Maka jawaban untuk soal simulasi yang pertama ini tinggal adik-adik ketik di kolom jawaban, yaitu 2,5 ya. Jadi kotangan tetanya adalah 2,5. Ya, itulah pembahasan soal simulasi fisika OSK 2023. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, jumpa lagi di pembahasan soal simulasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.